Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Marta Agilia Masdian dari kelas 2024B dengan NPM 2410351. Saya membuat video ini sebagai persyaratan ujian akhir semester dari mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Baik, dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tidak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring perkembangan zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan masyarakat. Berikut ini ada beberapa fungsi kurikulum. Yang pertama itu fungsi penyelenggara. Integrasi, artinya kurikulum dapat menjadi alat yang akan membentuk pribadi-pribadi peserta didik yang utuh dan berintegrasi di masyarakat melalui dunia pendidikan. Lalu yang kedua, persiapan. Persiapan ini diartikan bahwa kurikulum mampu memberikan modal atau persiapan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan berikutnya, termasuk siap untuk berada di masyarakat. Lalu yang ketiga, di mana kurikulum dapat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang cenderung dinamis. Lalu yang keempat, diferensiasi. Artinya, kurikulum menjadi alat pendidikan yang memperhatikan setiap pelayanan kepada peserta didik, sebab peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Lalu yang kelima, diagnostik. Menyatakan bahwa kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik supaya dapat terus menggali dan mengasah potensi tersebut, termasuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Lalu yang keenam, pemilihan. Menyatakan bahwa kurikulum memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka dalam memilih program pembelajaran sesuai dengan minat bakat masing-masing mereka. Lalu yang berikut, prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum ini merupakan pedoman dasar dalam pengembangan dan dalam melaksanakan kurikulum. Prinsip ini memastikan bahwa kurikulum yang efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Lalu yang pertama ini, prinsip kurikulum secara umum. Yang pertama itu relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja. Hal ini mencakupi relevansi interval atau sesuai dengan jenjang pendidikan dan perkembangan peserta didik, dan relevansi eksternal atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Lalu yang kedua, fleksibilitas. Kurikulum harus dirancang dan diimplementasikan agar dapat disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta perbedaan individual peserta didik. Lalu yang ketiga, kontinuitas. Kurikulum harus disusun secara kesinambungan, baik secara vertikal atau antar jenjang pendidikan sehingga tidak terjadi pengulangan atau kesenjangan materi. Lalu yang keempat itu, efektivitas. Kurikulum harus dirancang dan diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu yang keenam, efisiensi. Kurikulum harus dikelola secara efisien baik dari segi waktu, biaya, maupun sumber daya lainnya. Lalu yang berikutnya juga saya akan menjelaskan prinsip khusus kurikulum. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Kurikulum harus dirancang dengan jelas dan terukur mengenai tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Kurikulum harus memperhatikan potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, beragam dan terpadu. Kurikulum harus mengakomodasikan keberagaman peserta didik dan mengintegrasikan berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Lalu, yang keempat, tangguh terhadap iptek. Kurikulum harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta mampu mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran. Yang kelima, keseimbangan. Kurikulum harus mencapai keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Lalu yang keenam, keterpaduan. Kurikulum harus terintegrasi antara berbagai mata pelajaran, serta antara teori dan praktik. Lalu yang ketujuh itu mutu. Kurikulum harus senantiasa dievaluasi dan ditingkatkan mutunya agar sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan ini dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi peserta didik. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa teori yang saya ambil untuk tugas saya. Yang pertama, sebagai seorang guru tentunya saya harus memiliki pemahaman tentang teori dan rencana strategis dalam menyusun proses pembelajaran. Kajian teori akan membantu saya sebagai guru untuk memahami prinsip-prinsip dasar dalam menyusun proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Sementara itu, rencana strategis mengajar akan menjadi paduan dalam mencapai pembelajaran yang efektif.
Yang pertama-tama itu saya harus bisa memahami berbagai teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Akan sangat membantu saya sebagai guru dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa saya, dan saya juga dapat menyusun materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh peserta didik sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori belajar behaviorisme. Jadi teori belajar behaviorisme ini adalah teori yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk melalui proses pembelajaran yang sistematis dan terkontrol. Lalu yang kedua, teori belajar kognitivisme merupakan teori belajar yang berfokus pada proses mental dan kognitif yang terjadi dalam pikiran siswa. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran merupakan proses aktif yang melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah dan pengembangan pengetahuan di dalam kelas. Lalu yang terakhir itu teori belajar konstruktivisme, ialah teori belajar yang berfokus pada proses konstruksi pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara langsung dari guru ke siswa, tetapi siswa harus aktif dalam proses pembelajaran untuk membangun pengetahuannya sendiri. Baik, berikutnya, sebagai guru, tentunya saya harus menguasai dan mempelajari berbagai strategi dalam penerapan pembelajaran seperti pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis masalah, dan kooperatif yang akan memberikan alternatif dalam penyampaian materi dan tentunya aktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi berikut ini adalah rencana strategis pembelajaran. Yang pertama, analisis situasi. Melakukan analisis terhadap karakteristik siswa, materi pembelajaran dan lingkungan belajar siswa untuk menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan relevan. Dua, penetapan tujuan. Merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur maupun jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang ketiga, memilih metode dan media. Memilih metode dan media yang sesuai dengan tujuan materi dan karakteristik siswa dapat mengorganisirkan materi pembelajaran secara sistematis dan logis dengan memperhatikan keterkaitan antara konsep dan kemudahan pemahaman siswa. Lalu, yang keempat, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan melibatkan siswa secara aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Berkaitan dengan salah satu teori yang saya angkat ialah teori belajar behaviorisme. Keterkaitannya dalam proses pembelajaran. Contohnya, ketika saya sebagai guru melemparkan pertanyaan atau memberikan pertanyaan dalam proses belajar, dan ketika ada murid yang menjawab dengan baik dan benar, saya akan memberikan pujian agar dia termotivasi untuk terus belajar dan aktif di dalam kelas. Begitupun sebaliknya, jika ada murid yang belum bisa memberikan jawaban yang benar, saya juga memberikan dia motivasi supaya semangat belajarnya tidak luntur dan supaya dia tetap percaya diri dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dalam proses pembelajaran dan untuk tahapan pengembangan dirinya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.